Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembahasan soal-soal ujian. Kali ini saya akan memulai pembahasan tentang penilaian tengah semester. Oke, kali ini Ibu akan membahas soal penilaian tengah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Ini dibuat oleh MGMP IPA Kabupaten Bantul. Soal nomor 1. Perhatikan gambar pembelahan sel berikut. Berdasarkan ciri-ciri yang tampak pada gambar, fase sel yang sedang berlangsung adalah. Ini cirinya adalah kromosom berada di bidang pembelahan atau di bidang ekuator. Kita ingat gambar fase pembelahan berikut ada 4 fase. Yang pertama, membran inti mulai menghilang, kemudian terbentuk fragmen, dan berikutnya adalah benang gelindong mulai terbentuk. Ini adalah fase yang pertama, disebut dengan profase. Kemudian yang kedua, ini adalah kromosom berada di bidang pembelahan. Ciri yang kedua ini adalah metafase. Kemudian yang ketiga, kromosom mulai ditarik ke kutub-kutub yang berlawanan. Fase ini disebut dengan anafase. Yang keempat, terbentuk 2 sel anak baru, disebut dengan fase telofase. Nah, biasanya Ibu membuat singkatan seperti ini: profase pro, metafase M, anafase A, telofase A, sehingga Ibu singkat dengan promat. Oke, jawabannya adalah karena ini fase pada kromosom berada di bidang ekuator, maka ini adalah fase yang kedua, metafase. Soal nomor 2. Ani melakukan pengamatan pada salah satu tahap pembelahan sel. Pengamatan tersebut menggunakan preparat awetan pembelahan sel. Berdasarkan pengamatannya, diperoleh gambaran bahwa membran inti mulai menghilang dan terbentuk gelindong pembelahan. Tadi di awal sudah ya saya jelaskan dengan gambar. Berdasarkan hasil pengamatan disimpulkan bahwa pembelahan sel yang diamati berada pada fase ini. Jadi intinya di sini membran inti mulai menghilang. Ini membran inti mulai menghilang membentuk fragmen. Kemudian terbentuk gelindong pembelahan. Ini gelindong pembelahan. Maka fase ini adalah fase profase. Jadi jawabannya adalah A. 3. Perhatikan gambar organ reproduksi berikut. Ini organ reproduksi pria. Hati-hati untuk penunjukan di daerah ini, karena ini ada 3 tempat. Kadang penunjukannya samar ya. Kalau ini jelas di tengah, maka ini adalah testis. Kalau nanti yang ditunjuk agak ke atas di sini, maka ini adalah epididymis. Kalau yang ditunjuk di luar ini adalah kantong skrotum. Oke, bagian yang ditunjuk dengan huruf X berfungsi untuk menghasilkan. Testis itu menghasilkan sel sperma. Selain sel sperma juga menghasilkan hormon testosteron. Jadi testis itu menghasilkan hormon testosteron dan sel sperma. Soal nomor 4. Saluran yang berkelok-kelok pada organ reproduksi laki-laki berfungsi untuk tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Hati-hati untuk penyimpanan sperma itu ada 2 tempat. Yang satu epididymis, yang satunya adalah kantong sperma atau vesicula seminalis. Tapi di soal ini ada kalimat tempat pematangan. Kalau tempat pematangan, maka jawabnya adalah epididymis. Soal nomor 5. Perhatikan gambar organ reproduksi berikut. Bagian yang ditunjuk dengan huruf X dan Y secara berturut-turut. Kalau ada kata secara berturut-turut, maka yang dipilih adalah yang nomor awal, X-nya dulu. Kita lihat ke gambar. Ini X ini adalah uterus. Kemudian Y ini adalah ovarium. Maka yang dipilih adalah uterus dulu. Kita lihat ke pilihannya. Uterus berarti ada di jawaban C. Oke. Jadi jawabannya uterus dan ovarium. Kemudian di sini ada organ lain yaitu tuba fallopi. Ini fungsinya sebagai tempat fertilisasi.
Soal nomor 6, perhatikan gambar oogenesis berikut. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina atau ovum. Oke, kita lihat pembelahan mitosis. Yang ditanyakan adalah pembelahan mitosis, ditunjuk oleh angka. Oke, oogenesis, proses pembentukan ovum, itu induknya adalah oogonium. Oogonium itu bersifat diploid. Kemudian akan membentuk oosit primer. Pembelahan oogonium menjadi oosit primer ini terjadi secara mitosis. Kemudian oosit primer akan membentuk oosit sekunder, ini terjadi secara meiosis yang pertama. Oosit sekunder menjadi ootit, ini adalah meiosis yang kedua. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1. Soal nomor 7. Sel telur yang tidak dibuai di dalam saluran telur akan rusak. Dinding rahim akan luruh dan terjadi pendarahan. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah menstruasi. Nomor 8. Ani mengalami menstruasi hari pertama pada tanggal 10 November. Ani memiliki siklus menstruasi normal. Siklus menstruasi normal seorang wanita itu adalah 28 hari. Ani akan mengalami menstruasi bulan berikutnya diperkirakan tanggal. Nah, untuk mencarinya di sini, di kalender ini, kita lihat hari pertamanya adalah tanggal 10 November. Maka di sini, ini adalah tanggal 10 November. Kita hitung tanggal 10 November hari pertama, maka kita akan menghitung 28 hari. Oke. Ini hari pertama. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jadi menstruasinya jatuh pada tanggal 7 Desember. Jika pada soal tidak ditampilkan kalender-kalender seperti ini, maka kalian bisa menghitung secara manual. Jika kalian tidak hafal berapa jumlah hari dalam bulan-bulan yang ada, maka kalian bisa menggunakan bantuan telapak tangan kalian. Coba dikepalkan, kemudian di situ nanti akan terbentuk tonjolan pada tulang telunjuk. Nih, pada tonjolan-tonjolan ini nanti jatahnya adalah 31 hari. Sementara pada lekuan-lekuan ini adalah 30 atau 28, 29 untuk bulan Februari. Kita mulai. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, diulang ya. Kemudian September, Oktober, November. Maka November berada di dalam lekuan. Kalau November ada di lekuan, maka jumlahnya harinya adalah 30. 30 ini dikurangi tanggal 10 karena tadi sudah ada tanggal 10. Ya. Kemudian ini dikurangkan 10. Ketemunya adalah 20. Pengurangan seperti ini tanggal 10 belum masuk hitungan, maka harus ditambahkan 1. Sehingga pada bulan November itu jumlahnya 21 hari. Siklus menstruasi seorang wanita itu 28 hari, dikurangi bulan November sudah ada 21 hari, maka ketemunya adalah 7. 7 ini ada di bulan berikutnya, yaitu pada bulan Desember. Jadi ini tanggalnya adalah tanggal 7 Desember. Nomor 9. Implantasi pada proses kehamilan adalah implantasi itu menempelnya embrio pada dinding rahim yang telah menebal. Istilah implantasi itu disebut juga dengan nidasi.
Soal nomor 10. Perkembangan embrio di dalam rahim terjadi dalam 3 periode trimester. Salah satu ciri perkembangan embrio pada trimester pertama adalah, ini adalah saya tampilkan dari buku paket. Trimester pertama yang terjadi adalah periode terbentuknya hampir semua organ tubuh. Kemudian janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, atau alkohol. Jadi jawabannya di sini adalah terbentuknya organ-organ tubuh. Nomor 11. Saat kehamilan memasuki trimester akhir, jumlah hormon estrogen bertambah dan progesteron berkurang. Hormon progesteron ini berfungsi untuk, salah satunya adalah fungsi hormon ini selama proses kehamilan adalah untuk menjaga otot rahim tetap rileks supaya tidak terjadi kontraksi. Tetapi di sini di trimester akhir itu progesteronnya semakin berkurang. Kalau semakin berkurang, maka tidak ada lagi yang menjaga otot rahim rileks. Maka yang akan terjadi adalah uterus itu akan berkontraksi. 12. Daerah sekitar organ reproduksi luar yang kondisinya selalu lembab dapat mudah terserang penyakit reproduksi karena daerah yang lembab, kulit yang lembab itu akan mudah ditumbuhi jamur. Kita cari jawabannya ada kata jamur di pilihan do. Ya, jadi jawabannya adalah do. D. Nomor 13. Penggunaan sabun kewanitaan secara terus-menerus tidak dianjurkan karena ini adalah bagian organ reproduksi wanita yang disebut dengan vagina. Ruangan di dalam vagina itu bersifat asam. Tingkat keasaman vagina itu dijaga oleh bakteri baik yang disebut dengan bakteri Lactobacillus. Fungsi Lactobacillus itu membatasi pertumbuhan bakteri jahat dengan menjaga pH normal atau tingkat keasaman vagina. Jumlah bakterinya sekitar 95%. Jika sifat asam dalam vagina ini kita beri sabun, di mana sabun itu bersifat basa, maka basa bertemu dengan asam, ini akan menurunkan sifat asam. Jadi pH asamnya akan berubah. Sehingga di sini terjadi perubahan pH. Jawabannya adalah C. 14. Seorang pasien merasa nyeri saat buang air kecil dan gatal di area kelamin. Ia juga mengalami keputihan yang berbusa dan berbau busuk. Setelah diperiksa, ternyata pasien tersebut terinfeksi Trichomonas vaginalis. Berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan, jenis penyakitnya karena infeksi Trichomonas, maka jenis penyakitnya disebut trichomoniasis. Kemudian cara pencegahannya adalah menjaga kebersihan alat kelamin. Jadi jawabannya adalah A. 15. Human Immunodeficiency Virus atau HIV merupakan penyebab penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Virus ini menyerang, kuncinya adalah imunodefisiensi. Imun sistem kekebalan tubuh, defisiensi itu terjadi proses penurunan. Maka jawabannya adalah sistem kekebalan tubuh. 16. Seorang pasien merasakan gejala timbul bintil-bintil berisi cairan. Bintil-bintil berisi cairan. Bintil-bintil berisi cairan pada penyakit kelamin itu adalah herpes. Jadi jawabannya adalah penyebabnya virus herpes simplex. Soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah tanaman stroberi. Tanaman stroberi itu berkembang biak secara vegetatif alami dengan menggunakan stolon atau gerage. Tumbuhan yang memiliki cara perkembangbiakan yang sama dengan tumbuhan pada gambar adalah, yang pertama adalah pegagan. Ini pegagan. Kemudian yang kedua adalah semanggi. Kemudian contoh yang lainnya adalah rumput teki. Ya, jadi jawabannya adalah B.
18. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah bawang merah. Bawang merah itu berkembang biak secara vegetatif alami dengan menggunakan umbi lapis. Kita lihat irisan bawang merah berikut. Ini adalah lapisan-lapisan pelepah daun. Kemudian ini adalah batang yang berubah menjadi cakram. Kemudian ini adalah akarnya. Kalau kita buka satu persatu, pada lapisan-lapisan ini nanti akan muncul kuncup-kuncup calon tunas. Sehingga ketika ini kita tanam, maka setiap calon tunas atau kuncup-kuncup ini akan tumbuh menjadi individu baru. Jika ini dibiarkan, maka setiap individu baru itu nanti akan menghasilkan umbi bawang merah. Nomor 19, tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan rizoma atau akar tinggal, itu adalah kelompoknya jamu-jamuan. Selain jamu-jamuan, itu juga pada lidah buaya dan sansevieria. Kita lihat di sini jamu-jamuan, berarti jawabannya ada di C. Nomor 20, perhatikan gambar berikut. Ini adalah batang ketela pohon yang dipotong-potong, kemudian potongannya ditanam. Setiap potongan itu akan menghasilkan individu baru. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang seperti ini disebut dengan cara menstek. Vegetatif buatan itu terdiri dari menstek, mencakok, menempel, menyambung. Individu baru yang dihasilkan dari menstek kemudian mencangkok ini akan memiliki sifat yang sama dengan induknya, sedangkan yang menempel kemudian menyambung ini sifat keturunannya tidak sama dengan kedua induknya atau berbeda, umumnya lebih unggul atau sifat gabungan. Soal nomor 21, Pak Budi mengembangbiakan tanaman dengan cara membengkokkan dan membenamkan bagian batang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Kita lihat contohnya. Jadi, syarat batang yang dibengkokkan itu harus lentur. Kemudian ditimbun tanah, maka akan tumbuh akar-akar baru. Kalau sudah agak besar, kemudian ini dipotong, dipindahkan. Cara seperti ini disebut dengan merunduk. Maka di sini yang mungkin dikembangbiakkan dengan merunduk itu adalah alamanda. 22. Pada saat mencangkok, kulit batang tanaman dikelupas, kemudian ditutup dengan media tanah. Perlakuan ini bertujuan untuk ini adalah merangsang pertumbuhan akar. Ini contohnya, ini akar yang sudah muncul dari hasil cangkokan. Soal nomor 23. Teknik kultur jaringan pada tumbuhan memiliki keuntungan antara lain diperoleh individu baru yang memiliki. Kita lihat di sini ini adalah jaringan yang memiliki bagian-bagian sel yang sama bentuk dan fungsinya. Kalau jaringan ini saya perbesar di sini, maka ini tampak sel-selnya lebih jelas. Ini sel yang contoh satu sel, kemudian contoh sel berikutnya, kemudian ini contoh yang lainnya. Nah, ini ada sel-sel yang lain juga. Kemudian pada teknik kultur jaringan, sel-sel ini akan tumbuh menjadi individu baru. Sel yang ini juga, sel yang ini juga. Kemampuan sel tumbuh menjadi individu baru ini disebut dengan totipotensi. Kalau kita lihat di sini, maka individu baru ini akan memiliki sifat yang sama dengan induknya, Kemudian, sekali dihasilkan, kalau ini jumlah selnya misalnya 1000, maka juga akan dihasilkan individu baru sejumlah 1000. Jadi jumlahnya banyak. Maka jawabannya adalah A. Nomor 24. Bunga memiliki warna mahkota yang menarik dan serbuk sarinya lengket. Warna mahkota yang menarik itu memungkinkan serangga untuk mendekat. Jika serangga mendekat pada suatu bunga, maka serbuk sari bunga yang lengket itu nanti akan melekat pada serangga. Jika serangga berpindah ke bunga yang lain, maka terjadi kemungkinan serbuk sari yang dibawa itu akan menempel pada putik bunga yang lain. Berdasarkan ciri tersebut, jenis penyerbukan yang terjadi pada bunga itu adalah istilah kiropterogami itu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Kemudian entomogami dibantu serangga, malakogami dibantu siput, dan ornitogami dibantu oleh burung. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 25.
Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan yang terjadi pada bunga tersebut adalah, kita lihat gambar berikut. Ini satu tangkai bunga. Serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri, maka ini disebut dengan penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua, dua bunga dalam satu pohon yang sama. Serbuk sari berasal dari bunga yang lain. Seperti ini, maka disebut penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga itu dilihat dari bunga yang berbeda. Nanti di buku lain ada yang menyebut ini penyerbukan serumah. Serumah itu dilihat dari pohon yang sama. Jadi satu pohon serumah. Istilah lainnya adalah geitonogami untuk penyerbukan tetangga. Kemudian yang ketiga, ini adalah dua bunga yang berbeda dari dua pohon yang berbeda. Ini disebut dengan penyerbukan silang atau aulogami. Yang terakhir ini dua bunga yang berbeda dari pohon yang berbeda pula. Maka ini disebut dengan penyerbukan bastar atau hibridogami. Nah, ini yang digunakan dalam hibridisasi atau persilangan. Oke, jadi pada gambar ini yang sesuai adalah gambar nomor 2. Jadi jawabannya adalah penyerbukan tetangga. 26. Suatu jenis hewan berkembang biak dengan cara dipotong bagian tubuhnya dan setiap potongan tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Peristiwa ini disebut dengan fragmentasi. Hewan yang berkembang biak dengan cara tersebut adalah ini pada cacing planaria. Ini dipotong-potong, setiap potongannya akan tumbuh menjadi individu baru. Ini dipotong melintang, membujur, ini juga membentuk dua individu baru. Dan masih banyak contoh potongan yang lain. Kemudian yang kedua contohnya adalah cacing pita. Jadi jawabannya adalah do. Nomor 27. Ali mengamati metamorfosis belalang. Berdasarkan hasil pengamatannya, Ali menyimpulkan bahwa proses metamorfosis belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna. Karena bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa. Ini gambar daur hidup belalang. Jadi belalang bertelur, telurnya akan menetas kemudian membentuk nimfa. Ini bentuknya sudah sama dengan belalang dewasa. Nomor 28. Kelompok hewan yang mengalami fertilisasi internal dan perkembangan embrio berlangsung di luar tubuh induknya adalah, kita lihat ke sini, ada fertilisasi, ada perkembangan embrio. Vertebrata itu terdiri dari Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Fertilisasi, peleburan sel telur dan sel sperma itu ada yang terjadi di dalam tubuh dan di luar tubuh atau internal eksternal. Pada mamalia, aves, dan reptil ini terjadi secara internal, sedangkan amfibi dan Pisces itu terjadi secara eksternal. Kemudian perkembangan embrio pada mamalia ini internal, kemudian aves, reptil, amfibi, Pisces ini secara eksternal. Kita lihat ke soal. Fertilisasi internal. Fertilisasi internal itu ada mamalia, aves, dan reptil. Kemudian perkembangan embrio di luar tubuh berarti eksternal, maka di sini aves dan reptil. Kita cari ke sini yang termasuk aves dan reptil. Jawabannya adalah A. Perhatikan tabel nama-nama hewan dan cara perkembangbiakannya. Kelelawar itu melahirkan, kemudian paus melahirkan, planaria fragmentasi, hidra bertunas, katak itu bertelur. Jadi jawabannya yang betul adalah 2, 3, dan 4. Nomor 30. Suatu substansi genetik tersusun berderet secara linier dan berfungsi membawa sifat menurun. Substansi genetik tersebut terletak pada substansi genetik ini maksudnya adalah gen. DNA, maka ini terletak pada kromosom. Bahan dasar penyusun DNA adalah DNA itu tersusun atas nukleotida di mana 3 unsur utama penyusun nukleotida itu adalah gugus fosfat ini,
gugus fosfat. Kemudian berikutnya adalah gula pentosa. Ini gula pentosa. Gula pentosa pada DNA itu adalah gula deoksiribosa. Kemudian yang ketiga, ini adalah basa nitrogen. Jadi jawabannya adalah fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. 32. Individu yang bergenotip A besar, A kecil, B besar, B kecil memiliki gamet. Kita lihat ke sini. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kita uraikan, kita pisahkan antara A besar dengan A kecil dan B besar dengan B kecil. Maka di sini akan terbentuk A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kemudian ini akan bertemu secara acak, ya. A besar ketemu dengan B besar, ini akan membentuk A besar, B besar. A besar ketemu B kecil, ini akan membentuk A besar, B kecil. A kecil ketemu B kecil, ini akan membentuk A kecil, B kecil. Terakhir, A kecil dengan B kecil, ini akan membentuk A kecil, B kecil. Jadi gamet yang terbentuk dari A besar, A kecil, B besar, B kecil itu adalah D. 33. Parental merupakan istilah dalam hereditas untuk menunjukkan parental itu adalah induk. Maka jawabannya adalah C. 34. Alasan Mendel menggunakan RCIS dalam percobaannya ketika penelitian untuk menyusun hukum Mendel adalah, kita lihat 5 alasan Mendel. Dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah disilangkan, cepat menghasilkan keturunan, jumlah keturunannya banyak, punya sifat beda yang kontras, ada 7 macam. Di sini tidak ada yang sama, tapi kita lihat pada jawaban yang C, siklus hidup pendek. Siklus hidup pendek itu sama dengan cepat menghasilkan keturunan. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 35. Jika tanaman RCIS bergenotip D besar D kecil disilangkan dengan D kecil D kecil. Kita lihat di sini kita silangkan D besar D kecil dengan D kecil D kecil. Ini akan membentuk gamet D besar dan D kecil, yang ini D kecil dan D kecil. Kemudian gamet ini akan bertemu, yang ini ketemu yang ini, maka akan membentuk D besar D kecil. Yang ini dengan yang ini akan membentuk D besar D kecil. Yang ketiga ini dengan ini membentuk D kecil D kecil. Yang keempat ini dengan ini membentuk D kecil D kecil. Jadi ada 2 macam gamet, D besar D kecil dan D kecil D kecil. Jadi jawabannya adalah C. 36. Kelinci bulu kasar disilangkan dengan kelinci bulu halus. Bila F1 disilangkan sesamanya, pada F2 dihasilkan kelinci bulu kasar heterosigut. Yang diminta adalah heterosigut yang memiliki genotip. Kalau heterosigut maka genotipnya adalah besar kecil. Kita lihat A bukan, yang B ini, yang C ada besar-besar, ini ada besar kecil, maka tidak dipakai, yang dipakai adalah B. 37. Kambing jantan berambut putih disilangkan dengan betina berambut hitam heterosigut. Diketahui hitam bersifat dominan terhadap putih. Jika keturunan pertama yang heterosigut disilangkan dengan kambing bergenotip H besar H kecil dan menghasilkan 8 ekor anak kambing, kemungkinan jumlah anak kambing berambut putih itu ada berapa? Kita buat di sini. Ini harus dicari secara bertingkat. Kita cari dulu yang rambut putih. Karena hitam dominan maka putihnya adalah H kecil H kecil. Ini kita silangkan dengan yang hitam heterosigut. Berarti H besar H kecil. F1-nya ini dari persilangan rambut putih dengan hitam heterosigut menghasilkan F1. Ini F1-nya. Ini adalah H kecil ketemu dengan H besar, ini membentuk H besar H kecil. H kecil dengan H kecil ini membentuk H kecil H kecil. Kemudian yang ini membentuk H besar H kecil sudah ada, ini membentuk ini sudah ada di sini. Kita tuliskan satu saja. Kemudian jika keturunan pertama heterosigut, kita cari yang heterosigut. Maka yang heterosigut adalah H besar H kecil. Disilangkan dengan kambing bergenotip H besar H kecil. Maka disilangkan dengan yang H besar H kecil.
menghasilkan 8 ekor anak kambing. Ini ada 8. Ya, ada 8. Kemungkinan yang berambut putih. Nah, kita lanjutkan di sini. Persilangan yang heterosigot dengan genotip H besar H kecil, ini berarti kan persilangan sesama. Persilangan sesama pada persilangan monohibrid, ini akan menghasilkan perbandingan 3:1. Ya, perbandingannya 3:1. 3 itu untuk yang dominan tadi adalah hitam, maka ini hitam. Kemudian yang ini adalah putih. Putih. Pertanyaannya, yang berambut putih. Yang berambut putih itu adalah 1 bagian. Maka di sini 1/4, ini 4 bagian, dikalikan jumlah semuanya itu adalah 8. Ini di sini 8. Ya, ini 8. Maka ini kali 8. Ketemunya ini adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2. Sifat rambut keriting ditentukan oleh gen C besar dan bersifat dominan terhadap rambut lurus. Interaksi antar kedua gen tersebut memunculkan rambut ikal. Jika wanita bergenotip C besar C kecil menikah dengan pria bergenotip C kecil, maka munculnya individu anak berambut keriting ada berapa persen? Ya, kita lihat di sini. Sifat rambut keriting dominan terhadap rambut lurus. Yang disilangkan adalah wanita. Di sini wanita genotipnya C besar C kecil dengan pria ini genotipnya C kecil. Maka di sini gametnya ini adalah C besar dan C kecil. Sementara yang di sini ini hanya C kecil saja. Kemudian ini akan bertemu, yang ini membentuk C besar C kecil, yang ini membentuk C kecil. Saya ulang, dari hasil persilangan ini menghasilkan C besar C kecil dan C kecil. Di sini tadi dikatakan bahwa keriting dengan lurus itu menghasilkan rambut ikal, maka ini adalah intermediate. Maka yang C besar C kecil di sini adalah rambut ikal. Sementara C kecil adalah rambut putih. Mana yang keriting? Keritingnya tidak ada, kosong alias 0. Maka keritingnya adalah 0%. Oke. Nomor 39, persilangan antara pohon jambu berbuah masam berbatang kuat dengan pohon jambu berbuah manis berbatang lemah menghasilkan jambu berbuah manis batang kuat. Berdasarkan sifat pohon jambu tersebut, sifat dominan dari persilangan tersebut adalah berarti manis dan kuat. Maka jawabannya adalah A. Nomor 40. Tanaman ercis memiliki bentuk biji bulat yang dominan terhadap bentuk biji kisut. Sedangkan bunga ungu dominan terhadap bunga putih. Tanaman ercis biji bulat bunga ungu bersifat heterosigot melakukan penyerbukan sendiri. Oke, perbandingan fenotip pada keturunan bulat ungu, kisut putih, kisut ungu, bulat putih adalah jangan langsung memilih 9331. Harus dicari dulu. Oke, kita lihat di sini. Biji bulat bunga ungu heterosigot. Maka B besar, U besar, U kecil. Karena di situ penyerbukan sendiri, maka sesamanya B besar, B kecil, U besar, U kecil. Pada persilangan dihibrid, jika itu menyilang sesamanya, maka akan selalu diperoleh perbandingan 9331. 9 untuk yang dominan berarti bulat ungu. Ini 9. Kemudian 1 untuk yang resesif, ini adalah kisut putih. Oke, kemudian yang bulat ketemu putih, ini bulat putih. Ini ada 3. Kemudian kisut ketemu ungu, kisut ungu. Ini ada 3. Kita masukkan ke sini. Keturunan yang bulat ungu itu ada 9. Ini bulat ungu 9. Yang kisut putih ini ada 1.
Kemudian yang kisut ungu, ini di sini kisut ungu, ini ada 3. Kemudian yang bulat putih, di sini ada 3. Jadi jawabannya adalah 9133 atau C. Oke anak-anak, semoga pembahasan soal kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.